dari Kabupaten Serang dan di hari ini kami akan pergi ke Istiqlal. Selamat menyaksikan. Yeay. Nama Istiqlal diambil dari bahasa Arab yang berarti merdeka. Kenapa merdeka? Karena masjid ini dibangun sebagai simbol rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia. Tepatnya pada 24 Agustus 1961, Masjid Istiqlal dibangun. Lokasi pembuatannya bekas reruntuhan benteng pertahanan Belanda. Hingga pada 22 Februari 1978, masjid ini akhirnya selesai dibangun dengan total 5 lantai yang menggambarkan nilai-nilai Pancasila. Totalnya membutuhkan 17 tahun untuk masa pembangunannya. Nah, teman-teman, ternyata di masjid ini terdapat beberapa simbolisme mengenai kemerdekaan Indonesia loh. Untuk di kubah besar berdiameter 45 meter yang memiliki makna tahun kemerdekaan kita yaitu 1945. Untuk kubah kecil berdiameter 8 meter yang merupakan bulan kemerdekaan yaitu Agustus. Untuk tiang di atas kubah besar berukuran 17 meter yang merupakan simbol dari tanggal kemerdekaan kita. Dan ternyata Bapak I.R. Soekarno lah yang mengusulkan masjid ini dibangun di dekat Monumen Nasional Indonesia yaitu Monas. Ada lomba yang diadakan oleh Presiden Insinyur Soekarno untuk menentukan siapa yang akan menjadi arsiteknya. Siapapun boleh mengikuti lomba ini, muslim maupun non-muslim. Pemenang lombanya bernama Bapak Frederick Silaban. Beliau beragama Kristen Protestan dan berasal dari Medan, Sumatera Utara. Alasan mengapa ia memenangkan lomba dan mengapa non-muslim dapat mengikuti lomba menjadi arsitek Masjid Istiqlal itu karena Presiden Soekarno sangat berpatok pada konsep toleransi. Bahkan Presiden Soekarno itu sendiri ingin agar masjid ini dibangun berdampingan dengan katedral. Nah semuanya, videonya belum berakhir sampai situ saja loh. Kelompok kami sempat mewawancarai dua pihak dari Masjid Istiqlal dan Katedral Jakarta mengenai opini mereka tentang kedua tempat beribadah tersebut saling berdampingan. Yuk mari kita simak. Nama saya Yusuf Fauji, saya dari staf Humas Masjid Istiqlal. Nama saya Ibu Lili, saya termasuk di dalam Museum Katedral Jakarta. Ya, memang Masjid Istiqlal dibangun berseberangan dengan katedral. Ini memang bukan tanpa alasan, karena ini adalah ide dari Bapak Soekarno, Presiden kita yang pertama yang menginginkan pembangunan Masjid Istiqlal didekatkan dengan katedral. Ini untuk memperlihatkan harmonisasi atau toleransi beragama di Indonesia. Karena seperti kita ketahui di Indonesia ada 6 kepercayaan, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, beliau ingin memperlihatkan simbol dari kerukunan itu dengan dibangunnya Masjid Istiqlal berseberangan dengan katedral. Itu saja. Tentang letak, biasanya kita sebut bukan berseberangan. Kalau berseberangan, kayaknya imajinasinya itu nggak kompak. Jadi bilangnya berdampingan. Nah, itu Masjid Istiqlal dibangun berdampingan itu atas usul Presiden Soekarno. Beliau tuh juga udah berpikir tentang toleransi gitu, supaya ada toleransi antar umat beragama. Dampaknya ya bagus lah, jadi bisa ada saling menghargai gitu. Tentu saja, seperti kita lihat dari awal pembangunan Masjid Istiqlal dengan katedral, dari awal pembangunan kita alhamdulillah tidak pernah ada konflik, tidak pernah ada permasalahan apapun tentang toleransi. Dan hal ini memang kita jaga setiap hari, setiap saat dengan selalu bekerja sama, mengadakan berbagai kegiatan sama-sama. Salah satunya kita sering mengadakan dialog interfaith atau dialog antar agama, antara tidak hanya dari Masjid Istiqlal dengan katedral, dengan agama-agama yang lain juga kita undang. Ada Buddha, Hindu, kita undang di sini untuk selalu berdialog seperti itu. Itu rutin kita lakukan. Dan selain itu banyak juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama-sama. Misalnya di hari raya besar, Idul Fitri atau hari raya Natal, kita bahu-membahu untuk mensukseskan kedua acara tersebut. Itu rutin kita lakukan. Masih lah ya, kalau kita lihat ini ya masih perlu ditambah lah. Belum tentu semua orang udah siap punya sikap toleransi. Masih ada beberapa yang belum. Kesimpulan dari video kelompok kami ini adalah toleransi antar umat beragama di Indonesia sangatlah penting. Karena negara ini memiliki keberagaman agama, budaya, dan juga suku yang sangat besar.
Sehingga sikap saling menghargai menjadi kunci untuk menjaga persatuan dan juga perdamaian. Masjid Istiqlal dan Katedral Jakarta yang berdampingan merupakan salah satu contoh nyata dari toleransi. Letak kedua rumah ibadah tersebut mencerminkan semangat kebersamaan dan saling menghormati antar pemeluk agama, serta menjadi simbol bahwa perbedaan keyakinan tidak menghalangi hidup berdampingan secara harmonis di tengah masyarakat yang majemuk.